Oke, what's up guys? Jadi video kali ini gue mau bahas tentang NBA trade yang baru aja berjalan selama 2 hari dan banyak banget trade-trade menarik yang sebenarnya bisa kalau kita perhatikan satu-satu dari tiap timnya gitu ya. Nah cuma kayaknya gue bakalan bahas tentang yang trade-trade besar-besar aja yang mungkin aja bisa shifting the NBA di musim 2025-2026 ke depannya gitu. Nah, di yang pertama sebenarnya gue lumayan kaget nih karena nggak gitu ngikutin kemarin pas lagi kerja. Damian Lillard itu baru aja di waive sama Milwaukee Bucks. Artinya mereka nggak akan nerusin kontraknya Damian Lillard ke depannya gitu. Nah, sekarang kan dia lagi kena injury gitu ya. Kalau nggak salah Achilles juga gitu. Jadi ada Damian Lillard, Jason Tatum, Tyrese Haliburton itu lagi ngalamin cedera yang sama yaitu Achilles dengan sama-sama pakai nomor zero gitu kan rumornya kemarin. Nah, Damian Lillard itu baru aja di waive sama Milwaukee Bucks karena mereka mau pakai salary cap-nya yang mereka pakai buat bayar gajinya Damian Lillard itu buat nge-sign Miles Turner gitu. Miles Turner ini sekarang statusnya adalah free agent dan Milwaukee Bucks itu mau nge-kontrak si Miles Turner untuk masuk ke dalam Milwaukee Bucks gitu. Nah, untuk bikin salary cap-nya lebih lenggang, mereka akhirnya nge-waive Damian Lillard. Nah, ada dua concern atau dua dua hal yang gue wondering sih yang akan bikin menarik gitu. Pertama mungkin dari si Milwaukee Bucks-nya dulu gitu. Kira-kira nih, walaupun mereka nge-sign Miles Turner, mereka tetap nggak punya another star di Milwaukee Bucks yang bisa bakal ngebantu Giannis buat nge-carry si timnya gitu. Karena kita tahu Damian Lillard tuh dia sangat-sangat super scorer lah. Dia bisa close out the game really good gitu kan. Kita Giannis yang lebih ke two way gitu, more on the defensive side sama ya ya kita lihat offensive-nya dia bagus tapi kalau dia sendiri no help gitu ya kayak di musim-musim sebelumnya ya Milwaukee Bucks nggak akan kemana-mana gitu. Mereka mungkin akan ada di mungkin di middle seat gitu ya 4, 5, 6 atau bahkan ada di bawah gitu dengan structure roster yang sekarang gitu. Jadi kayak apa nih plan-nya Milwaukee Bucks ke depannya gitu. Apakah Miles Turner akan bisa ngebantu Giannis untuk close out the game kayak Damian Lillard gitu ya atau ya gimana gitu. Udah gitu yang kedua adalah dari sisi Indiana Pacers, mereka kenapa bisa berani untuk melepas Miles Turner gitu. Kita tahu kan sebenarnya mereka baru aja nyampe ke NBA Finals dengan roster mereka gitu ya. Dan Miles Turner nih punya andil yang menurut gue lumayan besar, walaupun di final nggak begitu kelihatan banget gitu, tapi waktu mereka ada di Eastern Conference Finals, mereka ada dari playoff first round, second round, itu tuh kelihatan banget kontribusinya si Miles Turner gitu. Jadi kenapa Indiana Pacers nggak coba untuk mempertahankan si Miles Turner ini gitu? Apakah kalau salary cap, apakah mereka punya plan yang lain gitu ya? Atau karena Tyrese Haliburton juga cedera dan window mereka untuk dapetin championship di musim depan nggak jelas gitu ya? Ya nggak tahu sih, we'll see lah karena nggak gitu banyak uh, free agency move yang dilakuin sama Indiana Pacers, bahkan nggak ada apapun nih kalau gue baca di website NBA gitu ya, selain ya itu ngelepas Miles Turner in free agency gitu ke Bucks gitu sih. Jadi itu dia dari Milwaukee Bucks ya. Sorry dari Damian Lillard info yang gue sampai sekarang masih shock dan kira-kira menurut kalian tim mana yang akan nge-sign atau nge-kontrak Damian Lillard untuk ke depannya gitu. Kita tahu banyak banget sebenarnya tim-tim NBA yang butuh sosok point guard kunci gitu ya di timnya kayak kita tahu ada Sacramento Kings, mereka baru aja ngekontrak ngesign si Dennis Schroeder. Tapi kita tahu Dennis Schroeder tuh kan lebih ke second unit point guard gitu ya. Kayaknya kalau buat dijadiin main point guard tuh menurut gue masih agak kurang gitu. Jadi dia ini star point guard sih menurut gue. Terus ada juga mungkin Lakers, mungkin juga Dallas Mavericks, mungkin juga Phoenix Suns. Menurut gue Phoenix Suns lebih cocok sih karena Phoenix Suns adalah tim yang menurut gue sekarang masih bisa rosternya tuh siap untuk compete for the championship juga gitu ya di Devin Booker, Dylan Brooks, Jalen Green dan mereka juga udah beberapa musim ke belakang tuh nggak punya sosok point guard yang bisa mereka andelin gitu ya buat bawa bola, buat kontrol untuk making the plays gitu ya. Karena selama ini
yang diandalkan cuma si Devin Booker aja gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya Dame akan healthy di at least mid season musim depan atau mungkin di 2026, menurut gue nggak masalah banget buat Dame Lillard dan Devin Booker bakal jadi combo yang menarik sih di NBA. Jadi kita lihat aja menurut kalian siapa nih tim yang paling cocok untuk dapetin Dame Lillard dan apakah Dame Lillard masih bisa compete for the championships di sisa karirnya dia gitu. Karena menurut gue he's still very good, he still can contribute to championship gitu ya, dan menurut gue ya yeah, he's a solid closer sih di tiap game-gamenya dia gitu, selalu konsisten. So we'll see. And then yang gue mau bahas lagi adalah Nuggets. Yang gue mau bahas lagi adalah the Denver Nuggets. Jadi menurut gue Nuggets balik lagi menjadi salah satu contender yang akan kuat banget di musim 2025-2026 gitu. Jadi di hari pertama free agency mereka ngelakuin major trade yaitu MPJ, Michael Porter Jr. dipindahin ke Brooklyn Nets for Cam Johnson. Jadi kita tahu MPJ tuh sebenarnya udah sering banget dirumor mungkin akan di-trade gitu ya, karena role-nya dia yang mungkin terlalu spesifik di offensive role gitu, karena defensifnya dia tuh nggak gitu bagus. Kita bisa lihat dari playoff kemarin gitu, dia match up lawan Clippers, terus dia match up di OKC juga sebenarnya abis tuh di defense-nya gitu. Nah, sedangkan Brooklyn Nets bawa atau ngasih Cam Johnson ke Denver Nuggets gitu, di mana Cam Johnson ini lebih punya skill yang two-way role gitu. Jadi ofensifnya oke, defensifnya juga oke gitu. He's a better wing as a role player gitu ya dibandingin Michael Porter Jr. menurut gua. Jadi ini winning trade banget buat Denver Nuggets gitu ya, dan bisa benar-benar ngebantu Jokic buat main tuh nggak benar-benar ngegendong sendiri gitu ya. Ketika di regular season, kata kita tahu Jamal Murray itu kalau regular season mungkin kayak ya gitu ya mediocre gitu, tapi ketika udah playoff baru dia bisa ngebantu nge-carry the team gitu. Jadi Cam Johnson ini menurut gua a good additional dan bisa langsung masuk ke dalam starting five-nya Denver Nuggets buat ngegantiin MPJ as a starting five gitu. Nah, abis itu mereka ngebawa balik Bruce Brown sebagai uh, pemain kunci gitu ya, kayak key role player-nya mereka di musim championship-nya mereka kemarin, I think di 2022 itu balik lagi ke Denver Nuggets for a one year deal gitu. Jadi emang udah sering banget nih si Bruce Brown sendiri tuh bilang kayak dia tuh pengen balik ke Denver Nuggets, mungkin karena emang di sanalah dia merasa potensinya dia tuh dibuka sama Jokic gitu, dan Jokic pun kayaknya ngerasa demikian. Makanya si GM-nya Denver Nuggets yang baru nih dia berhasil untuk bikin menurut gue roster yang emang cocok banget buat main bareng sama Nikola Jokic gitu. Jadi semua trade yang di sini yang gue lihat ada dua lagi, itu semuanya bener-bener menurut gue fit in the role to help Jokic win the championship dan juga bikin depth-nya Denver Nuggets tuh lebih solid lagi gitu. Nah, yang ketiga, mereka nge-sign Tim Hardaway Jr. dari awalnya dia di Detroit Pistons and then become free agency, di-sign sama Denver Nuggets gitu. Nah, Tim Hardaway Jr. walaupun gue cuma ngikutin dia di eranya Dallas Mavericks, abis itu dia di-trade ke Pistons gitu kan. Nah, di Pistons nih ternyata dia juga punya menurut gue role yang oke banget buat ngebantu Cat Cunningham sama beberapa pemain-pemain mudanya Detroit Pistons nih untuk masuk ke playoff musim kemarin gitu kan. Mereka kalau ada di posisi 5, 6 gitu ya. Dan role-nya Tim Hardaway Jr. juga masih solid banget as a role player gitu. Jadi menurut gue adanya Tim Hardaway Jr. ke dalam rosternya Denver Nuggets tuh bisa bantu sebagai additional wing backup gitu ya di second unitnya mereka untuk bantu contribute buat ngasih poin juga gitu. Mungkin 10 point a game menurut gue tuh masih oke banget buat Tim Hardaway Jr. off the bench gitu. Nah, ini menurut gue salah satu yang additional roster lagi yang dibawa sama Denver Nuggets sama GM yang baru ini, itu adalah nge-trade Dario Saric ke Sacramento Kings buat Jonas Valanciunas. Nah, ini soal sebenarnya namanya ribet banget ya. Jonas Valanciunas itu salah satu center favorit gue juga karena mungkin dia averaging triple double juga gitu selama dia di Pelicans, dan menurut gue ketika dia di Kings itu role-nya lebih ke
second unit kan, jadi off the bench center gitu. Tapi menurut gue ketika dia ada di tim-tim yang small market, itu masih oke banget role-nya dia untuk jadi uh, starting centernya sebuah tim gitu. Dan sedangkan di sini dia akan jadi uh, backup center dari Nikola Jokic, which is adalah sebuah upgrade dari DeAndre Jordan gitu. Karena kan sekarang yang biasa lebih sering dapat minute play kan DeAndre Jordan gitu, bukan dari Saric. Jadi menurut gua ini adalah sebuah upgrade dari DeAndre Jordan ke Jonas Valanciunas. Makanya tadi gue bisa bilang kalau semua move yang dilakukan sama Denver Nuggets ini adalah untuk ngebikin Jokic tuh kerjanya lebih gampang. Jokic tuh jadi bisa mungkin istirahatnya lebih lebih lama gitu ya di bench itu, dan jadi tapi timnya pun tetap bisa compete gitu. Jadi menurut gue ini ngebuktiin kalau GM yang baru nih bener-bener build the roster tuh around Nikola Jokic gitu. Jadi we'll see, menurut gue Denver Nuggets at least ada di posisi 2 atau posisi 3 gitu ya di dalam Western Conference di akhir musim depan gitu. Oke, yang terakhir adalah Los Angeles Lakers. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Karena kalau tadi kan Milwaukee Bucks kita nggak tahu arahnya kemana. Denver Nuggets itu good move banget, good off-season move banget yang dilakukan sama GM-nya. Nah, Lakers ini lebih ke kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Karena Lakers tuh mereka selain mereka ngelepas Dorian Finney-Smith di free agency, mereka cuma dapat additional small forward lagi-lagi dari Sacramento Kings buat Jake LaRavia. I think he's a small forward gitu ya dari Sacramento Kings, masih muda juga. Jadi mungkin kalau di-compare sama Dorian Finney-Smith yang umurnya udah 30-an, I think it's an upgrade, tapi ya butuh waktu buat develop gitu. But still, they need a center gitu. Jadi mereka tuh tahu kebutuhan mereka tuh adalah main starting center buat bantu Luka Doncic gitu. For their two main game, buat pick and roll, buat lob pass gitu kan. Doncic itu kan butuh banget main sama center gitu. Kita lihat performance-nya Derek Lively, Daniel Gafford ketika main sama Doncic tuh kita bisa lihat sebagus apa gitu. Jadi itu juga yang bikin mereka kemarin nggak lolos play-in kalau nggak salah ya. Or first round. I think first round. Ya, yeah, first round. Jadi kayak ya mereka harusnya nge-sign center dulu sih. Tapi instead nge-sign center, mereka sampai sekarang masih belum ngapa-ngapain gitu. Sedangkan center-center yang available di free agency ini itu mostly udah dapet tim baru gitu. Clint Capella yang menurut gue solid banget juga dari Atlanta Hawks. Sekarang dia balik lagi ke Houston Rockets. Terus ada Brook Lopez dari Milwaukee Bucks. Sekarang dia ada di Los Angeles, tapi Los Angeles Clippers. Terus siapa? Miles Turner. Miles Turner tadi kita udah bahas ada di Milwaukee Bucks. Jadi sisanya siapa? Yang menurut gue oke, DeAndre Ayton doang sih. Itu pun kinda inconsistent menurut gue. Jadi we'll see sih. Menurut kalian ada opsi center lain nggak nih buat Lakers gitu ya yang bisa pair sama Luka Doncic dan bantu LeBron James juga gitu ya. Kira-kira selain DeAndre Ayton yang menurut gue kemungkinan besar bakal desain sama Lakers, ada nggak nih kira-kira center lain yang mungkin aja bisa didapetin sama Lakers via trade, dan siapa yang akan di trade gitu. Nah, paling itu aja sih teks dari gue tentang 3 tim ini, dan mungkin gue akan bikin video-video lain tentang tim-tim lain juga karena gue masih banyak banget tim yang mau gue bahas kayak Atlanta Hawks, ada Houston Rockets gitu ya, dan probably OKC dan juga Boston Celtics. Jadi semoga kalian enjoy nonton ini, dan I'll be back with another video talking about another team during this free agency. Okay, see you guys.